Ya, ini contoh dari sebuah tangkai dari meikan itu sendiri yang akan kita propagasi atau stek menjuntai ya. Kita lepas dulu dari lingkaran di tanaman lainnya ini. Ini sudah memanjang ini ya. Selamat siang, jumpa lagi Sobat Hijau di channel Tani Amil Garden. Siang ini saya ingin mengulas ya, ini yaitu salah satu jenis dari philodendron ya, yaitu Iridaceum mikan. Orang bilang itu mikan ya, ada nama mican juga menyebutnya. Ini biasa hidup di hutan-hutan tropis ya, di tempat-tempat lembab, lalu di tepian rawa atau tepian sungai. Nah, ciri-cirinya itu pada tajuknya sendiri itu dia memiliki antara nut yang satu ke nut yang berikutnya itu agak memanjang ya tangkainya. Terus dia memiliki yang namanya kerevil, yaitu tunas selodang untuk pelindung tunas ya, seperti ini. Jika dia masih muda, warna kerevilnya itu kemerahan, akan tetapi bila menua dia akan berwarna kecoklatan. Warna pada daun sendiri dia bila muda hijau kemerahan ya, lalu di permukaan daun ini ada warna mengkilap, yaitu hologram ya, yang ditimbulkan dari velvetnya ya. Nah, seperti ini. Nah, cara memperbanyaknya sendiri itu sangat mudah ya teman-teman. Salah satunya yaitu dengan stek, potong langsung atau cutting langsung terapkan ke media tanam. Lalu yang berikutnya yaitu dengan stek menjuntai. Dia cenderung memanjang ya tangkainya, jadi dia menjuntai. Nanti bisa diterapkan dengan cara seperti ini, di pot dengan biar terlihat dia meroset, atau bisa dilingkarkan pada turus. Oke, sekarang kita mulai aja dengan dua cara memperbanyaknya. Dengan salah satunya yaitu yang akan saya terangkan terlebih dahulu, yaitu dengan stek menjuntai ya. Bagaimana cara yang dimaksud dengan stek menjuntai ya? Jadi yang sebelumnya itu, ini kebetulan saya sudah ada contohnya. Jadi ini contoh ini saya jelaskan lebih rinci, yaitu sebelumnya kita sediakan media tanam pada sebuah gelas plastik, lalu kedua sisinya kita kasih rongga seperti ini ya. Maksud daripada pemberian rongga itu adalah untuk memberikan ruang atau celah ya pada tangkai yang akan kita stek secara menjuntai, yaitu memberikan space ya buat tangkai itu sendiri untuk berjajar. Ya, ini contoh dari sebuah tangkai dari meikan itu sendiri yang akan kita propagasi atau stek menjuntai ya. Kita lepas dulu dari lingkaran di tanaman lainnya ini. Ini sudah memanjang ini ya. Berikutnya kita sediakan ya, ini gelas plastik yang seperti tadi saya katakan bahwa ini perlu diberi space ya, atau kita potong seperti ini antara satu sisi ke sisi berikutnya, ini seperti ini aja ya. Ya, selebar inilah kira-kira. Dan pada tepi bawahnya kita beri rongga ya, 4 ini kita gunting saja gini, 4 sisi. Fungsinya untuk mengeluarkan air ya dari dalam gelas ini agar tidak jadi overwater. Kita isi dengan media seperti ini. Kita buat sejumlah stek
yang kita inginkan ya. Kita bikin 3, 5 atau berapa gelas sesuai dengan jumlah stek yang kita inginkan nantinya. Lalu kita atur ya jaraknya antara satu not ke not berikutnya ini, agar setiap akar angin ya tumbuh pada not itu sendiri bisa ditempatkan di tengahnya sini. Lalu kita lobangi ya tengahnya ini, ya, jari gini aja untuk memasukkan akar angin ini ke dalam lubang sendiri, dan kita timbun dengan media tanam menuju pot yang berikutnya. Jangan lupa memberikan japit penyangga ya. Ini cara yang paling mudah, yaitu dari sapu lidi aja. Batang sapu lidi ini kita potong seperti ini, kira-kira satu ruas jari ini atau 5 cm atau 8 cm. Kita potong seperti ini, kita patahkan menjadi 2. Nah, seperti ini aja. Lalu kita gunakan untuk menjapit batang yang kita stek ya. Nah, seperti ini, agar batang itu sendiri tidak terangkat ya ke atas. Begitu pula dengan yang satunya, kita berikan penjepit ya. Nah, seperti ini. Tujuannya agar akar ini sendiri bisa tertanam baik di dalam media tanam ya. Nah, hasil dari stek awal ya, stek menjuntai ini seperti ini, kita taruh tidak jauh dari indukannya ya. Jadi dia tetap indukannya itu menopang ya kehidupannya untuk sementara waktu antara 2, 3 atau mungkin 4 minggu sebelum kita potong nantinya. Ini kebetulan ini adalah indukannya. Jadi ini potnya ya, pot di bawahnya ini nanti kita dekatkan dengan indukannya. Cara kedua yaitu cutting dan langsung diterapkan ke media tanam ya. Sama juga kita sediakan wadah seperti ini, 4 sisi kita lubang. Setelah siap kita cutting ya batang per notnya. Hasil cuttingan kita tanam langsung ya, dapat rongga, tidak usah terlalu dalam ya, seperti ini. Lalu kita benamkan pada media tanam. Berikutnya nah, ini cara yang kedua tadi, yaitu stek cutting langsung ke media tanam ya. Ini kebetulan saya juga punya hasilnya ya, yang sudah kedua cara itu saya memiliki hasil yang sudah jadi ya, jadi akar sudah jalan, dan ini pengalaman ini akan saya buktikan langsung pada sobat hijau ya. Ya, ini adalah stek menjuntai ya, yang sudah mendapatkan keberhasilan karena ini akar sudah jalan ini ya. Nah, ini akar yang sudah jalan. Kita bongkar ya untuk pembuktiannya. Ini salah satu contoh cuttingan tadi ya. Setelah 3 atau 4 minggu atau bisa lebih 5 minggu juga tidak apa-apa, kita potong
karena dia siap untuk mandiri ya. Jadi dilepas dari indukannya, kita cutting. Nah, dia sudah akar serabutnya sudah keluar ya. Nah, seperti ini, halus-halus seperti ini. Lebih banyak dari akar yang sebelumnya, yaitu sekedar akar angin ya. Jadi akar serabutnya yang berwarna keputihan ini nah ini cuttingan ya, sisa dari cuttingan dari indukannya tadi sudah mengering dan dia mengeluarkan tunas barunya ini. Nah, ini kerevillnya ya yang menutupi tunas barunya, itu melindungi ya, melindungi tunas barunya. Nah, ini yang sudah mengering, coklatan, yang masih muda kemerahan. Nah, ini yang ini ya adalah berikutnya hasil cutting langsung terapkan ke media tanam. Udah jalan, bukan lagi akarnya ya, tapi batangnya ini dari bawah ini udah jalan ini. Oke, saya bongkar ya untuk pembuktiannya. Ini ya hasil akar baru yang keluar ya, bagus, sama-sama bagusnya ya. Nah, berwarna putih seperti ini, yang awalnya dari akar angin ya. Ini stek tancap lah. Oh, ini sampai keluar ini tunasnya ini dari dalam tanah ini ujung tunas barunya ini keluar dari dalam tanah. Ya, inilah tadi hasil dari tips yang berdasarkan dari pengalaman ya saya sendiri untuk sebuah pembuktian bahwa sebuah tanaman itu bisa memiliki berbagai cara ya untuk memperbanyaknya. Ya, ini kalau ini kebetulan dari Hiridasium mikan ya, orang lain menyebut ikan, itu bisa dengan dua cara yang saya berikan contoh tadi, yaitu stek menjuntai dan stek cutting langsung tancap ke media. Semoga kedua cara ini bisa memberikan pengalaman baru dan bermanfaat bagi sobat hijau. Oke, terima kasih. Selamat siang.